leaves, they float along. Where, oh, where do they belong? Hearts like leaves, they float around. Will they ever find the ground? Tired of winds that change my ways. Won't you give our hearts some ways? Won't you give our hearts some ways? So we fall in the right places. Hearts like leaves, they're to and fro. Hard to know where they'll go. Aren't you tired of floating on? Float until your time is gone. Tired of winds that change my ways. Won't you give our hearts some way? Won't you give our hearts some way? So we fall in the right places. When the winds have changed my way, won't you give our hearts some way? Won't you give our hearts some way? So we fall in the right places. Close my eyes and pray to God I'll wake up where you are. That when the sun will rise, I'll feel your arms and legs and beating heart. But when the dawn arrives, I turn around, my bed is bare and cold. I never thought that in the morning I'd already feel alone. Maybe somewhere you are out there. Maybe someday you'll be at home. But for now, I have to live through my photographs of you. Photographs of you. Photographs of you are all that I have. Remember your brown eyes, your smile fills the room so easily. All of the days and nights, our bodies intertwined, so young and free.
These aren't just fantasies I've painted on the walls inside my head. They're all my memories, they're fading and I fear they'll soon be dead. Maybe somewhere you are out there. Maybe someday you will be at home. But for now, I have to live through my photographs of you. Photographs of you. Photographs of you are all that I have. But I can feel your warmth refrain, and every tear that I cry you're to blame. 'Cause every happy moment's hanging on the ball, and I can't be there anymore. You shook my soul as highly struck the sky. You said it was the last time for your life. The pale little trail wouldn't know you're missing next time it arrives. I held her hand, maybe a little too tight. See, I was young then, and I thought a wish could rewrite the patterns of life, set the grim past glowing. We'll all stay frozen in time. We'll be back one day with you a little more gray. I'd leave one arm spare for my own little bed, and we'll gaze a while until the lights leave. You said it's been there for millions of years. I was already small, but I felt myself shrink. The rain chose to pour and we went in slowly. You waved goodbye. We'll be back one day with you a little more gray. I'd leave one arm spare for my own little bed, and we'll gaze a while until the lights leave. We'll be back one day with you a little more gray. I'd leave one arm spare for my own little bed. We'll gaze a while until the lights leave.
you waved goodbye. Selamat pagi, Dr. Yuda. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Dr. Zikrina, apakah suara saya jelas ya? Jelas, jelas Mbak. Ini Oke, sepertinya beliau belum connect audio. Iya, mungkin belum Sebentar, saya join tanyakan. audio. Oke, baik. Selamat pagi, Dr. Yuda. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Dok? Selamat pagi Mbak, mohon maaf ya Mbak, ini baru bergabung. Ya, tidak apa-apa, Dok. Apa kabar pagi hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini Ya. sama Dokter Ina juga ya Mbak. Ya, Dok. Perkenalkan saya Galuh, Dok, dari Raisa Radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Dok, karena sudah pagi hari ini sudah mau berbagi kepada pendengar-pendengar setia Raisa Radio atau biasa disebut dengan Sobat Sehat, begitu. Terima kasih banyak, Dok. Amin. Ya, kita sangat berterima kasih justru dengan Mbak Galo dan tim Raisa. Jadi kita bersyukur nih bisa sharing ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan ada gunanya untuk pendengar Sobat Sehat semua. Amin. Dan juga mohon izin Dokter Yuda, untuk ini kita siarkan di 3 kanal. Jadi nanti teman-teman Sobat Sehat begitu akan mendengarkan di Zoom, ada juga yang di website raisaradio.com dan ada juga yang di radio begitu, di aplikasi radio streaming. Dan kami juga mohon izin, Dok, untuk nanti rekaman ini kami rekam, lalu kami olah menjadi podcast di Spotify bisa dinikmati kalangan yang lebih luas lagi. Boleh ya, Dokter? Boleh banget Mbak Galo, Dokter. Ini Mbak Galo ini yang saya Dokter Galo juga ya? Enggak. Iya. Saya Mbak aja, Dok. Ini boleh banget Mbak Galo. Nanti kita ya harapannya nanti ada input dan masukan atau pertanyaan yang bisa bermanfaat untuk pendengar yang lain. Ya, baik. Mohon izin saya bisa mulai sekarang, Dokter Yuda dan juga Dokter Zikrina. Ya, Boleh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus ujung ke rumah Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, apa kabar pagi hari ini? Semoga Anda sehat ya. Dan ketemu lagi pagi hari ini dengan saya Galuh dari Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, mungkin kita akhir-akhir ini banyak dapat kabar dari teman-teman kita atau mungkin saudara yang lagi nggak enak badan. Memang kita sedang memasuki musim pancaroba atau musim peralihan. Jadi untuk Sobat Sehat semoga pagi hari ini sehat, dan untuk Sobat Sehat yang mungkin mantengin Raisa Radio sambil tiduran, lagi nggak enak badan, kami doakan semoga lekas sehat dan lekas bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan Raisa Radio bisa Anda nikmati melalui aplikasi radio streaming yang bisa di-download di Play Store atau di www.raisaradio.com dan juga di
melalui link Zoom. Nah, pagi hari ini Sobat Sehat, di pagi yang cerah ini, Bincang-Bincang Santai kembali hadir untuk Anda dengan topik-topik menarik seputar kesehatan. Nah, hari ini kita akan main-main di program studi ortopedi dan traumatologi FKKMK UGM. Kita akan berbincang kita akan mengupas tuntas tentang cedera saraf tulang belakang. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol santai dengan Dr. Yuda Matansakti, spesialis ortopedi konsultan dari program studi ortopedi dan traumatologi FKKMK UGM, dan Dr. Yuda pada pagi hari ini Sobat Sehat akan ditemani oleh Dr. Zikrina Abianti Lanudiu, spesialis ortopedi dari program studi ortopedi dan traumatologi FKKMK UGM. Untuk Anda Sobat Sehat, kami persilakan bisa dipilih menikmati Raisa Radio melalui kanal apa, dan ketika nanti ada pertanyaan boleh langsung saja disampaikan di kolom chat. Baik, kepada Dr. Zikrina kami persilakan. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Perkenalkan saya kembali, saya Zikrina dari Divisi Ortopedi dan Traumatologi Departemen Ilmu Bedah yang akan bertindak sebagai moderator untuk bincang-bincang santai Raisa Radio hari ini. Pertama-tama kami dari Divisi Ortopedi dan Traumatologi mengucapkan terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk main-main ya, Mbak Galuh, main-main di bincang-bincang Raisa Radio. Dengan topik pada pagi hari ini adalah kupas tuntas tentang cedera saraf tulang belakang. Untuk narasumber pada pagi hari ini adalah Dr. Yuda Matansakti, spesialis ortopedi konsultan. Beliau saat ini merupakan staf pengajar ortopedi dan traumatologi subdivisi spine atau tulang belakang. Kemudian beliau telah melaksanakan program fellowship terkait spine atau tulang belakang di beberapa negara. Beliau menyelesaikan di Korea pada tahun 2013, di Jepang pada tahun 2014, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai President of Miss ASEAN 2021. Kemudian beliau saat ini juga menjabat sebagai Vice President Young Surgeon APOA dari tahun 2021. Saat ini beliau merupakan KPS kami atau Ketua Program Studi dari Program Studi Ortopedi dan Traumatologi FKKMK UGM, dan beliau juga aktif menjadi tim dari stem cell atau sel punca di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, yang mungkin topik ini akan bersinggungan dengan topik besar pada hari ini, yaitu tentang cedera saraf tulang belakang. Beliau juga memiliki banyak publikasi ilmiah, pengalaman klinis, dan organisasi. Mungkin selamat pagi Dr. Yuda. Ya, selamat pagi Dr. Zikrina. Untuk bincang-bincang pada hari ini, topiknya adalah cedera tulang belakang, Dok. Kira-kira etiologinya apa, Dok? Atau penyebabnya yang paling sering untuk cedera tulang belakang itu, Dok? Ya, ini mungkin buat teman-teman Sobat Sehat semua ya. Jadi cedera tulang belakang kita itu adalah struktur vital ya, struktur penting yang kompleks. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang tulang belakang, bukan hanya tulangnya aja, tapi tulang dan segala struktur yang ada di sekitarnya, di mana salah satu struktur yang berfungsi untuk menjalankan jalur informasi antara alat gerak itu kaki, tangan, ke pusat instruksinya di otak. Jadi jalur utamanya melalui saraf tulang belakang. Jadi kalau kita bicara tentang tulang belakang atau spine, kita harus berpikir juga tentang jalannya saraf tulang belakang ini pada rongga atau pada ruang tulang belakang. Nah, terkait etiologi atau penyebabnya sendiri, sebetulnya segala sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu jalannya informasi ini bisa menimbulkan atau dirasakan sebagai gejala oleh penderita. Penyebabnya apa? Sebetulnya secara umum penyebabnya itu bisa 5, Dokter Ina. Nomor 1 adalah kongenital. Baik, Dok. Jadi cedera pada saraf tulang belakang itu bisa karena kondisi kongenital atau bawaan. Bisa juga karena kondisi infeksi. Di Indonesia itu salah satu tempat tertinggi terjadinya infeksi TBC pada tulang belakang. Walaupun tidak semua infeksi juga karena TBC. Yang berikutnya adalah sering juga ini di Indonesia, Dokter Ina, yaitu trauma atau jatuh ya. Jatuh yang mengakibatkan trauma atau cedera pada tulang belakang yang melibatkan sarafnya. Selain daripada itu, ada suatu proses keganasan
atau metabolisme. Jadi 5 penyebab ini biasanya penyebab tersering atau etiologi yang menimbulkan cedera pada saraf tulang belakang. Jadi penyebabnya Baik, kurang Dokter lebihnya Ida. itu, Dokter Ina. Baik, Dokter Ida. Jadi ternyata cedera saraf tulang belakang itu tidak hanya melulu karena trauma ya dok, karena ada beberapa sebab lain selain trauma yang bisa menyebabkan cedera saraf tulang belakang. Kemudian kira-kira Mungkin, dari kelima mungkin etiologi, Dokter Ina, maaf baik satu dok. lagi lupa. Ini kan kita lagi banyak banget di rumah ya Mbak Galuh ya. Atau kita banyak WFH ya. WFH itu salah satu kontribusi yang bisa menimbulkan tekanan pada saraf tulang belakang lebih tinggi. Atau kita bilang karena HNP ya. Atau penekanan saraf tulang belakang dikarenakan rusaknya bantalan tulang belakang. Ini bisa juga menimbulkan cedera pada saraf tulang belakang. Karena HNP atau kita bilang saraf kejepit itu meningkat frekuensinya pada orang yang bekerja dalam posisi duduk. Di mana kalau kita duduk, beban itu tidak didistribusikan ke panggul dan tidak didistribusikan ke lutut dan kaki. Jadi 100% beban itu diterima oleh tulang belakang. Akhirnya bantalannya rusak, bantalannya nonjol atau terjadi herniasi yang menimbulkan saraf kejepit. Jadi ini juga salah satu faktor terjadinya bisa menimbulkan cedera pada saraf tulang belakang. Itu yang juga sering zaman pandemi gini lagi banyak tuh, Dokter Ina. Ya, Dok. Jadi ternyata memang cedera pada saraf tulang belakang tidak hanya karena jatuh, karena kecelakaan, tapi karena penyebabnya banyak, tidak hanya trauma saja. Kemudian kalau tulang belakang itu kan kita bisa lihat dari servikal, torakal, lumbal, dan sakral. Kira-kira paling sering itu bagian apa, Dok? Mungkin agar sobat sehat tahu. Ya ini juga bagus ya, tulang belakang itu banyak ya, ada 33 ruas. Mulai dari pangkal kepala atau daerah leher, sampai tulang ekor. Dimana kalau kita melihat insidensi dan lokasi terjadinya problem, itu banyak terjadi sebetulnya di daerah yang tidak terlalu stabil. Atau tidak ada struktur yang megang dengan baik. Dimana kalau kita lihat kan tadi ada di leher, ada di tulang belakang daerah dada, daerah pinggang, sama daerah tulang ekor itu di daerah panggul. Kalau kita amati saja, yang tidak dipegang dengan stabil itu nomor 1 di leher. Karena leher kan nggak ada lagi yang megang. Kalau di tulang dada, itu ada iga yang memegang. Jadi dia relatif stabil, problemnya lebih sedikit. Nah, yang berikutnya tidak ada yang memegang lagi adalah di daerah pinggang. Nah, di daerah pinggang juga nggak ada yang megang tuh. Di sakrum ada lagi yang megang, namanya pelvis atau rongga panggul. Jadi kalau ditanya berdasarkan insidensi itu banyak terjadi di daerah yang tidak stabil, itu di daerah leher dan pinggang, dan di daerah junction atau di daerah peralihan. Biasanya antara leher dan tulang punggung bagian atas, atau tulang punggung yang ada iganya tadi dengan tulang pinggang atau lumbar, jadi daerah junction. Entah cervicotorakal atau torakolumbar. Jadi itu secara insidensi di situ, Dokter Ina. Baik, Dok. Jadi memang pada tulang belakang yang tidak ada yang megang atau dia bebas itu lebih sering terjadi cedera dibandingkan dengan tulang belakang yang memang dia ada yang megang, seperti contohnya di torakal dan di sakrum karena dia ada yang megang di struktur sebelah-sebelahnya. Mungkin kepada sobat sehat yang ingin bertanya, silahkan langsung untuk menuliskan pertanyaan di website. Nanti dari pihak Raisa Radio akan meneruskan ke saya untuk menanyakan langsung ke Dokter Yuda. Kemudian sebelum ke pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi, Dok. Kira-kira manifestasi klinisnya seperti apa, Dok? Jadi sobat sehat biar tahu kira-kira kapan harus dibawa ke rumah sakit, kapan memeriksakan diri ke dokter, kapan sobat sehat merasa bahwa oh saya itu ada masalah cedera pada tulang belakang saya. Iya, ini Tanda-tandanya. bagus banget, Dokter Ina, pertanyaannya. Jadi yang jelas ya, hebatnya tubuh kita tuh ada alarmnya. Jadi kalau ada problem, dia pasti minta bantuan gitu. Nah, alarmnya apa? Alarmnya adalah pain dan discomfort. Jadi ada rasa nyeri, itu kita udah bisa kurang lebihnya tubuh bisa tahu, wah ada sesuatu nih di punggungnya. Hanya mungkin bisa lebih spesifik untuk melihat ini serius atau tidak adalah coba kaitkan dengan gejalanya. Apabila nyerinya nyeri sesuatu yang sifatnya hebat,
Dan apakah nyerinya dikaitkan dengan kondisi penjalaran saraf, misalnya sakit pada punggung tapi menjalar sampai kaki. Itu sesuatu yang mungkin perlu dipertimbangkan, sesuatu yang serius, karena sarafnya berarti mulai terjepit. Atau nyeri disertai kelemahan pada anggota gerak. Saya sakit di leher, dok, tapi tangannya jadi nggak bisa gerak nih. Coba pikirkan sesuatu yang lebih serius. Atau sakit pada pinggang, tapi jari-jari kakinya atau pergelangan kakinya jadi gerakannya berbeda. Itu tolong pikirkan sebagai sesuatu yang lebih serius. Jadi itu yang mungkin harus kita waspadai terkait dengan keparahan, atau kita bilang red flags, Dokter Ina. Jadi red flags adalah kondisi-kondisi nyeri pada punggung yang mengakibatkan kita harus segera ke rumah sakit. Satu adalah nyeri hebat, kedua adalah nyeri dengan gangguan fungsi neurologis, yang berikutnya adalah nyeri yang diakibatkan atau karena trauma, atau nyeri yang dikaitkan dengan suatu proses keganasan. Itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi paling gampangnya, kapan saya datang ke rumah sakit? Kalau nyerinya dirasakan sangat mengganggu dan tidak berkurang dengan istirahat. Karena prinsipnya kerusakan pada saraf tulang belakang itu kalau kita istirahatkan, nyerinya berkurang dia. Karena sesuatu yang sifatnya mekanik. Baik, Dok. Jadi untuk sobat sehat mungkin yang ada koleganya atau merasa bahwa ada nyeri yang hebat pertama tadi, kemudian ada kelemahan anggota tubuh, entah itu anggota tubuh atas atau tangan, kemudian kelemahan anggota tubuh bawah atau kaki, dan juga nyeri disertai dengan riwayat trauma dan nyeri disertai dengan riwayat keganasan atau tumor, mungkin bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas terdekat atau ke dokter ortopedi untuk kita lakukan assessment bersama. Kemudian dok, ini ada beberapa pertanyaan dok, cukup ramai ini pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang hampir sama dari Husna Faiza. Pagi Dokter Yuda, izin menyimak dan bertanya dok, kebetulan saya sering duduk baik bekerja atau pas sedang kuliah karena pandemic situation seperti ini dok. Kadang punggung bawah nyeri, untuk saya yang banyak duduk ini, apa gejala yang perlu diwaspadai bila itu sudah merupakan gejala? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya dok. Kira-kira ada nyeri yang hebat, kemudian ada kelemahan anggota gerak, dan juga ada riwayat trauma, riwayat keganasan. Kemudian nih ada dari Sari, yaitu bagaimana cara menghindari terkena cedera tulang belakang, misalnya posisi duduk dan lain-lain, apalagi di masa pandemi ini seperti yang dokter sampaikan tadi, agar bekerja di rumah tetap aman. Kira-kira ada tips dan trik nggak dok, kira-kira untuk mengurangi nyeri punggung di saat pandemi ini harus banyak duduk? Ya, terima kasih Dokter Ina. Jadi memang dengan adanya kemajuan zaman, memang ortopedi tulang belakang atau orthopedic spine ini kasusnya meningkat Dokter Ina. Kadang-kadang sesederhana ini. Kadang-kadang banyak pasien datang dengan neck pain atau sakit pada leher karena belum detoksifikasi pakai handphone. Jadi kita sering banget pakai handphone itu fleksi lehernya karena nunduk terus dia. Atau kita bilang jadi seperti zombie gitu ya, lihat handphone terus. Dan itu terapi paling sederhananya adalah detoksifikasi handphone gitu ya. Coba aja nggak lihat handphone, paling nggak di detox 2 jam aja. Ya biasanya dia rasanya nyaman. Karena begitu kita melihat pada saat kita lihat handphone terus-terusan, ini pada leher ya, kita bilang terjadi overflex yang mengakibatkan stretch berlebihan pada otot-otot leher. Itu menimbulkan nyeri banget itu. Dan pada saat kita fleksi leher, itu meningkatkan beban pada bantalan tulang belakang di daerah leher. Jadi meningkatkan resiko terjadinya HNP di leher. Obatnya apa? Jauh-jauh dulu dari handphone. Atau kita bilang gini, coba handphonenya di-attach deh. WA-nya bisa kan ngobrol karena WA atau apa, di-attach ke laptop. Jadi kita ngelihatnya lebih straightforward, atau kita bilang lebih ekstensi lehernya. Itu biasanya lebih baik untuk mengurangi gejala. Itu yang paling sederhana. Terus kalau duduk gimana ya? Duduk, ini tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kalau kita kerja, tadi kan udah jelas ya, kalau kita duduk, beban yang diterima oleh, kan tubuh kita punya beban. Beban itu kan ditopang oleh tulang-tulang utama penyangga beban. Itu tulang belakang, tulang panggul, tulang lutut, tulang pergelangan kaki. Kalau itu nggak didistribusikan, misalnya kita pada kondisi duduk, bebannya semua diterima di tulang belakang. Jadi, untuk menerima beban yang lebih rata, biasanya kalau teman-teman lihat di luar negeri gitu ya, ada yang namanya standing table. Jadi bekerjanya nggak sambil duduk dia,
bekerjanya sambil berdiri. Jadi kurang lebih 2-4 jam bekerja, pindahin dong berdiri. Jadi kalau mau WFH, WFH-nya sambil berdiri. Laptopannya sambil berdiri. Beban yang tadinya diterima di tulang pinggang, itu didistribusikan ke panggul, didistribusikan ke lutut. Dengan kemungkinan mengurangi gejala. Itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah diperkuat extensor mekanismenya. Extensor mekanisme pada tulang belakang apa? Otot. Jadi coba latihan, walaupun kita di rumah, sebisa mungkin latihan otot tulang belakang. Ya, bisa dengan stretching, bisa dengan strengthening exercise, otot-otot core, atau sekarang hebat-hebat banget ya kalau lihat youtuber yang tukang latihan gitu ya, itu banyak banget. Cara memperkuat otot leher, cara memperkuat otot punggung, cara memperkuat otot pinggang, dan jangan lupa otot perut. Karena perut adalah bagian anterior dari penyangga tulang belakang. Jadi otot-ototnya dilatih, harapannya mungkin yang paling sederhana untuk mengurangi gejala. Gitu Dokter Ina, 3 tips utamanya. Baik dok, jadi ini 3 tips yang mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya dok. Jadi olahraga juga karena masa pandemi ini bisa dilakukan di rumah. Karena tadi seperti dokter Yuda bilang di YouTube juga banyak cara-cara untuk menguatkan otot. Jadi olahraga-olahraga tersebut bisa dilakukan di rumah. Kemudian dok, kalau misalnya menggunakan seperti bantalan penyangga di kursi, menurut dokter bagaimana dok? Untuk lumbar ortosis, jadi penyangga untuk bagian lumbar di kursi kan sekarang banyak diperjualbelikan dok. Iya, nah, itu bagus banget tuh Dokter Ina. Karena kita harus tahu bahwa proses degenerasi itu kurang lebihnya besar porsi struktural support gitu ya. Jadi apakah penting memiliki kursi yang ergonomis? Penting banget. Ya, dimana kalau kursinya nggak ergonomis, betul, makanya kalau kita lihat luar biasa ya harga kursi gitu, kok bisa mahal banget ya? Karena kursi yang ergonomis itu dihitung sedemikian rupa sehingga distribusi bebannya even gitu. Jadi beban ke tulang belakangnya relatif berkurang dan itu memang membantu sekali. Tetapi sekali lagi sebaiknya sih ini dikoordinasikan dengan keilmuan terkait, di mana kita tahu di rehabilitasi medik itu yang lebih betul-betul mengerti gitu ya. Tapi sekali lagi pemilihan kursi sebagai contoh atau pemilihan cushion pada kursi itu sangat membantu, betul. Ya, apalagi orang-orang yang biasanya gampang Dokter Ina, kita tanya aja, kalau apabila seseorang bekerja lebih dari 4 jam dalam kondisi duduk, apalagi duduknya di kondisi yang bergetar ya, apakah itu pengoperasian alat berat, ini banyak banget pasien supir truk gitu ya, itu kalau nggak, mohon maaf penyakitnya, kalau nggak ambeien, sakit punggung dia. Nah, otot kita itu capeknya atau mulai mengalihkan beban dari otot ke bantalan tulang belakang tuh antara 2-4 jam. Jadi tipsnya kalau bekerja 2-4 jam, coba dirubah posisinya. Jadi paling nggak setiap 4 jam stretching dulu, berdiri dulu, latihan dulu, atau tadi kita bilang cari standing table. Itu akan sangat membantu Dokter Ina. Jadi cushion dan bantalan membantu Dokter Ina. Jadi dikombinasikan akan lebih baik ya dok. Siap dok. Izin untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dari Ibu Lia Rahmawati. Selamat pagi Dokter Zikrina dan Dokter Yuda. Izin bertanya dok, saya sering mengalami sakit di bagian tulang belakang leher dok, dan terasa sangat panas pada bagian leher. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya dok? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Sobat Sehat dok. Ya, terima kasih ya Ibu Lia ya. Jadi tadi kita udah cerita ya. Penyebabnya apa sih? Biasanya bisa dikaitkan sebagai sesuatu yang mekanik gitu ya. Jadi sesuatu yang mekanik itu berkaitan dengan aktivitas. Tetapi apabila, ini kita loncat sedikit, apabila ternyata nyerinya tidak berkaitan dengan aktivitas dan sesuatu yang mekanik, biasanya dihilangkan aktivitasnya tetap nyeri, itu harus segera berobat. Jadi harus dicari penyebabnya. Tetapi apabila nyerinya bisa dikaitkan dengan aktivitas dan berkurang dengan pengurangan aktivitas, atau nyerinya membaik dengan aktivitas yang dikurangin, itu biasanya terkait dengan hanya struktur yang sifatnya superficial. Apakah hanya ototnya saja, atau hanya karena posisi ekstrim yang dipertahankan berlebihan. Dan gejalanya bisa nyeri, bisa panas,
bisa discomfort selama nyerinya masih bersifat lokal, maksudnya hanya di leher saja, mungkin masih bisa diobservasi. Tapi apabila nyerinya satu, tadi udah disampaikan ya, tidak berhubungan dengan aktivitas, masih sakit terus, itu baiknya dicari lebih lanjut. Atau nyerinya menimbulkan sesuatu yang kesannya menjalar. Dok, saya nyerinya di leher, tapi menjalar ke bahu. Atau lebih lanjut, biasanya menjalar ke jari tangan, entah ke jempol atau ke kelingking, atau bahkan bisa disertai gangguan fungsi kekuatan. Jadi saya tuh nulisnya jadi nggak enak, dok. Atau pegang kunci, kita bilang gangguan fine movement. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya dexterity gitu ya, atau fungsi yang membutuhkan sesuatu kerapian, dia hilang dia. Tulisannya jadi jelek, megang apa-apa jadi lemes, megang kunci itu nggak bisa, pakai kancing baju nggak bisa. Itu yang dikhawatirkan adalah nyeri pada leher disertai jepitan saraf leher, atau kita bilang HNP pada leher. Itu baiknya kita assessment ya, atau kita nilai dengan langsung ketemu atau periksa dulu Bu Lia. Mungkin itu Dr. Rina. Terima kasih dok, mungkin jawabannya semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Lia Rahmawati. Karena ini waktu sudah hampir pukul 8.40, saya kembalikan ke Mbak Galuh untuk ada pemutaran lagu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Dr. Rina, dan mohon izin Dr. Yuda, kita break dulu sejenak, satu lagu akan kita nikmati dari Sobat Sehat. Menarik sekali ya, kita jadi tahu bahwa meskipun pandemi seperti ini kita tetap butuh olahraga. Jadi untuk Sobat Sehat banyak sekali referensi stretching dari YouTube ya, seperti yang disampaikan Dr. Yuda dan juga Dr. Rina tadi. Nah ini lebih banyak referensi itu nih Sobat Sehat, jangan banyakin nonton mukbang ya. Nah Sobat Sehat, kita masih akan kembali untuk membicarakan tentang mengupas tuntas tentang cedera saraf tulang belakang, masih di Radio Indonesia Sehat. Satu lagu akan kita nikmati di pagi hari ini, Wish I Could, untuk Anda tetap menyatu di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Shorter with every hour, every minute of every day. Couldn't sleep even if I wanted to. Need to cherish every moment left with you. The leaves change their color, and fall is close, and you will break my heart yet once again. I could slow down, wish I just could stop. Maybe I wouldn't care if I could suffocate my feelings for you, and I could just carry on loving you without no trouble like we used to do. Oh, the leaves change their color, and fall is closing in. Break my heart yet once again. Wish I could slow down. Just wish I could. Wish I could stop time. Stop time. Wish I could stop. Change their colors, you will break my heart just once again. Wish I could slow down, wish I could stop, wish I could stop time, wish I could slow down, wish I could stop time, wish I could slow down, wish I could stop time. Stop time. Wish I could stop time. Wish I could slow down.
Wish I could slow down, wish I could stop time. Menit ke-42 lepas dari pukul 8 pagi, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami ucapkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di aplikasi radio streaming atau di website. Selamat pagi dan kita masih di Bincang-Bincang Santai di Sobat Sehat. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang cedera saraf tulang belakang. Nah, untuk Anda Sobat Sehat yang kiranya mau ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan saja di kolom chat. Baik, saya kembalikan ke Dr. Rina. Monggo silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan yang baik sekali. Kira-kira Dok, kalau misalnya kita menemui ada kerabat, saudara, atau rekan yang mengalami cedera tulang belakang dikarenakan jatuh atau kecelakaan, kira-kira penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit apa, Dok? Nah, ini bagus ya Dokter Ina ya. Jadi memang tulang kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga sangat kuat ya, apalagi tulang belakang. Jadi apabila seseorang jatuh, biasanya dia cenderung melindungi bagian vital atau tulang belakangnya itu dengan posisi-posisi tertentu yang mengakibatkan cedera di tempat lain gitu, oke? Entah tangannya dulu, kakinya dulu, tapi apabila cederanya sangat kuat, tulang belakangnya tentu saja bisa cedera. Di mana penanganan utama pada saat transportasi sebelum ke rumah sakit adalah memastikan tulang belakang dalam posisi alignment yang lurus dan dikirim dengan kita bilang jika bisa dengan spine board atau sesuatu yang keras agar pada saat transportasi tidak terjadi pergeseran pada tulang belakang. Jadi kalau ada orang cedera pada tulang belakang, nomor satu adalah dipastikan tulang belakangnya alignment-nya baik atau tidak dalam posisi dan bentuk yang terjadi deformitas gitu. Jadi jangan miring gitu ya, dan tidak posisi lurus gitu. Itu sebaiknya dihindari, dan kalau bisa dikirim dengan spine board atau sesuatu yang sifatnya rata dan keras. Kapan kita curiga seseorang ada pasca kecelakaan ada cedera tulang belakangnya? Nomor satu, tulang belakang itu mulai dari leher sampai tulang ekor. Jadi nomor satu adalah apabila pasien penurunan kesadaran. Karena kita tahu pasien dengan penurunan kesadaran cederanya cukup berat gitu ya. Jadi kita perlu khawatirkan ada sesuatu sama tulang belakang. Jadi satu pasien pada penurunan kesadaran tolong hati-hati. Servikal dan kondisi tulang belakang yang lainnya. Nomor dua adalah nyeri hebat pada daerah sepanjang sumbu tulang belakang. Apakah di leher, apakah di punggung bagian atas, di pinggang, ataupun tulang ekor. Yang berikutnya adalah cedera disertai gangguan fungsi neurologis. Jadi habis cedera kakinya nggak bisa bergerak. Habis cedera tangannya nggak bisa bergerak. Tolong pikirkan cedera pada tulang belakang dan tolong mengirimkan dengan kondisi atau merujuk pasien dalam kondisi stabil tulang belakangnya. Itu yang perlu diperhatikan, Dokter Ina. Baik Dok, jadi memang kita ini tubuh manusia ini sudah didesain sama yang di atas ya Dok untuk melindungi tulang belakang dengan posisi-posisi tertentu tadi. Jika memang ada sobat sehat yang menemukan kasus serupa ketika ada kejadian terutama trauma, mungkin pada saat mobilisasi pasien harus menggunakan sesuatu alat yang keras atau kita sebutnya spine board. Kalau misalnya tidak ada spine board bisa menggunakan alat lain yang penting keras ya Dok. Iya dulu mungkin Baik, Dok. sedikit cerita Dokter Ina. Jadi dulu bahkan kita pernah merujuk pasien di atas pintu ya. Jadi kalau nggak punya spine board gitu pasiennya dinaikin ke atas pintu, jadi ngangkatnya lebih stabil ya. Mungkin bisa. Siap Dok, terima kasih banyak Dok. Jadi jangan panik Sobat Sehat jika menemui pasien yang curiga ada cedera tulang belakang, tapi bingung cara transportasinya atau mobilisasinya bagaimana. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Imam Abrianta. Bagus sekali topik hari ini. Terima kasih atas informasinya Dr. Yuda dan Dr. Ina. Lalu Dok, punggung saya sering panas, apalagi kalau nggak disenderkan punggungnya, seperti pas saya naik motor atau pakai kursi yang tanpa senderan. Seperti itu baiknya bagaimana ya Dok? Matur nuwun Dok, sehat selalu juga untuk Bapak Imam. Silakan Dr. Yuda mungkin Dok. Ini bagus ya Dokter Ina ya, Bapak Imam, ini pertanyaannya betul-betul daily question sekali. Yang hari-hari ditanyakan tadi kita udah cerita tentang posisi ergonomis ya. Posisi ergonomis adalah posisi yang ideal untuk mencegah terjadinya pembebanan berlebih
atau cedera pada struktur tubuh. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas tuh idealnya memang ada posisi-posisi yang disangga dengan baik. Nah, naik motor itu salah satu yang sulit banget ya kalau mau naik motor pakai senderan gitu ya. Karena nggak bisa senderan pakai motor. Tapi memang dengan adanya naik motor, apalagi motor itu kondisinya kita cenderung membungkuk ke depan. Sekali lagi, kalau kita lihat dari bidang lateral atau kita lihat dari samping, posisi naik motor dengan membungkuk ke depan, sebetulnya kondisi yang tidak ideal yang mengakibatkan satu, otot punggung itu tidak bisa disupport dengan baik. Karena dia nggak ada senderannya. Yang kedua adalah bebannya lebih cenderung ke bagian anterior atau bagian sisi depan, di mana bantalan tulang belakang tuh lokasinya di depan. Jadi tekanan pada bantalan tulang belakangnya lebih tinggi. Terus tipsnya gimana? Tipsnya adalah tadi kita udah cerita tubuh itu ada alarm. Alarmnya rasa nyeri dan tidak nyaman. Begitu ada rasa nyeri dan tidak nyaman, tolong berhenti dulu naik motornya, istirahat. Istirahatnya gimana? Paling sederhana dengan berdiri, Dokter Ina. Karena tadi kita udah diskusi, kalau berdiri itu bebannya dibagi-bagi ke panggul, dibagi-bagi ke lutut. Berdiri masih nyeri juga, istirahatlah dengan berbaring. Biasanya kalau ini diakibatkan oleh sesuatu yang sifatnya mekanik, gejalanya akan membaik. Di mana kita memberi waktu otot untuk istirahat dan pulih kembali, dan kalau ototnya sudah pulih kembali karena istirahat, aktivitasnya bisa dilanjutin lagi. Berapa lama itu istirahatnya? Paling enggak sekitar 10 menit. Setelah itu baru aktivitasnya bisa dimulai lagi. Mungkin gitu kalau naik motor. Jadi ya, harus Pak. ada perubahan posisi ya, Dok. Jadi Iya, perubahan betul. posisi agar beban pada punggungnya bisa berkurang. Jadi bebannya didistribusikan di tempat lain selain punggung. Kemudian Atau ada juga pertanyaan, tipsnya, mungkin Dokter Ina, ya mungkin naik motornya bisa pakai korset ya, jika dibutuhkan gitu. oh iya, siap. Mungkin itu ya Bapak Bapak Imam Abrianta. Jadi kalau misalnya ternyata nyeri sekali ketika naik motor dan memang harus berkendara, bisa menggunakan korset untuk membantu menyangga tulang belakangnya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Saudara Ilham Akbar. Dokter Yuda dan Dokter Ina, apa kabar? Baik sekali, Bapak. Terima kasih. Senang sekali dapat mendengarkan penjelasan Dokter Yuda. Terima kasih atas informasinya, Dok. Dok, apakah benar massage itu disarankan untuk meringankan nyeri punggung atau melemaskan otot? Bagaimana, Dok, terkait dengan pijat pada ya? tulang belakang, pada punggung, Dok? Ya, pijat itu adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang betul sekali rasionalnya selama pemilihan diagnosisnya betul. Maksudnya gini, pada saat ada cedera, akan secara wajar tubuh itu akan mengkontraksikan ototnya. Jadi orang semua yang sakit punggung, semua orang yang sakit punggung kita bilang ada muscle spasm dia. Muscle spasm adalah mekanisme wajar dari tubuh untuk menghindari gerakan berlebihan pada daerah yang cedera. Jadi terjadilah muscle spasm yang akhirnya ini kan positif tadinya. Ketegangan pada otot itu sebetulnya positif, tapi dia menimbulkan gejala yang mengganggu pasien gitu. Karena dia kan kontraksi berlebihan menimbulkan gejala tambahan. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu muscle spasm ini akan berkurang keluhannya dengan dimasase. Karena dengan dimasase itu jadi dia lebih rileks. Vaskularisasi ke sana jadi lebih bagus. Metabolit terkait nyeri yang diakibatkan laktat gitu ya, kontraksi berlebihan kan salah satunya efek negatifnya adalah ada penumpukan laktat. Dia terbantu bisa dipecahkan dengan vaskularisasi yang ke sana. Jadi apakah massase membantu? Iya, akan membantu. Pertanyaannya adalah sebelum dimasase harus didiagnosis dulu. Harus diketahui dulu apakah betul-betul masalahnya hanya pada otot. Dimana kalau kita mau bilang diagnosisnya adalah musculogenic back pain. Jadi apabila back pain-nya diakibatkan karena kondisi muscle atau musculogenic back pain akan membantu dengan massase. Tapi kalau nyeri punggungnya karena struktur yang lain, mungkin sebaiknya tidak dilakukan massase gitu ya. Mungkin gitu Dokter Ina. Baik, Dok.
Baik dok, jadi ini mungkin kalau bisa saya simpulkan dok, jadi kalau misalnya memang dari Sobat Sehat ada yang merasakan nyeri punggung dan sudah tidak tertahankan, sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu. Jadi kita tahu penyebabnya kira-kira ke arah mana. Jika memang itu penyebabnya hanya ke arah otot atau musculogenic pain, maka massase membantu. Tetapi karena struktur tulang belakang itu tidak hanya terdiri dari otot, tapi ada tulang, ada sendi, kemudian ada diskus, maka kalau hanya musculogenic pain, massase membantu. Tapi kalau ternyata etiologinya bukan dari otot, maka dengan dilakukan pemijatan atau massase kurang membantu ya dok. Terima kasih dok. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira apakah semua nyeri pada tulang belakang itu dioperasi dok? Ada beberapa yang ketakutan atau bertanya-tanya terkait hal ini dok. Iya, ini bagus banget ya dokter Ina ya. Kan maksudnya kadang-kadang dari judulnya aja udah bikin takut ya. Dokter bedah tulang khusus tulang belakang gitu ya. Maksudnya judulnya udah bedah gitu ya. Itu yang menariknya paradigmanya sekarang berubah dokter Ina. Bahwa karena kalau kita dibalik gitu ya, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau kita dibalik sebisa mungkin mah nggak dioperasi. Dan itu yang selalu kita bilang dari bagian ortopedi dan ke teman-teman ortopedi. Karena kita dokter bedah, bukan berarti kita harus membedah. Jadi, terapi pembedahan adalah sesuatu yang dilakukan apabila terapi yang tidak bedah itu tidak berhasil. Dan jika memang butuh dilakukan terapi pembedahan, sekarang ilmunya berkembang banget, Dokter Ina. Jadi pembedahan pada tulang belakang tuh bahkan sekarang yang terbaru bisa dilakukan dengan kondisi sadar. Jadi operasi tulang belakang tuh bahkan tidak harus dibius total gitu ya. Itu pun yang irisannya tadinya sangat gede, sekarang bisa irisan sangat kecil, nggak sampai 1 cm. Kita bilang dengan endoscopic management. Ada yang namanya PELD, ada yang namanya PSLD, ada yang bilang transforaminal, ada yang bilang interlaminar, atau bahkan kita bilang pain intervention. Pain intervention adalah kondisi mengurangi proses peradangan dan problem pada tulang belakang dengan penggunaan radiofrekuensi misalnya, atau dengan menggunakan laser ablasi. Itu sesuatu yang juga berkembang. Jadi sekali lagi, apakah harus dioperasi? Sebisa mungkin mah tidak dioperasi. Ya. Dan kalau dibalikin ke dokternya, ya kita juga nggak mau dioperasi gitu ya dokter Ina ya kalau masih bisa. Betul, Tetapi dok. kondisi-kondisi tertentu tentu aja butuh penanganan yang lebih agresif gitu ya, tetapi tidak melulu berupa operasi besar dengan pemasangan pen. Gitu. Mungkin gitu dokter Ina. Dan juga kalau tidak salah, mungkin secara insidensi kasus nyeri punggung yang membutuhkan tindakan invasif di sini mungkin di bawah 20% dari total ya dok. Iya, jadi bagus banget tuh dokter Ina. Kita kalau secara random nanya orang di pinggir jalan, 70-80% dari semua populasi itu pernah nyeri punggung. Tapi yang betul-betul butuh penanganan medis agresif itu kurang dari 20%. Jadi kecil banget. Jadi kalau kita sakit punggung, nomor satu sih optimis karena 80-90% tuh insya Allah akan natural historinya perjalanan penyakitnya akan membaik sendiri dengan penanganan tanpa operasi, entah obat-obatan, pakai korset, fisioterapi, mungkin injeksi dengan obat dengan bentuk modalitas fisioterapi berbagai macam gitu ya. Sebagian besar nggak perlu tindakan agresif dan operasi. Jadi bisa lebih optimis gitu kalau kita sakit punggung. Baik, dok. Ini ada satu pertanyaan terakhir, dok. Mungkin ini juga sedang viral, dok. Jika punggung dan pinggang sedang sakit, kemudian saya disuruh untuk dikretek atau chiropractic, dan sekarang sedang viral juga untuk kretek di bagian-bagian tubuh supaya lebih rileks. Apakah hal itu tidak apa-apa, nggih, dok? Karena jika saya merasakan sendiri, memang lebih enteng setelah dikretek, tetapi terkadang setelah itu pusing, dok. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Lia kembali. Mungkin Itu bagus ada banget tanggapan ya. dokter Apalagi Ida? ini kan tadi Mbak Galuh cerita tentang mukbang ya. Saya itu salah satu penggemar mukbang, apalagi kayak kan banyak di YouTube ya, ada Tan Boy Kun, ada Magdalena, maksudnya nonton gitu tuh sesuatu yang banyak gitu ya. Nah kretek-kretek gitu juga lagi heboh gitu ya. Boleh nggak sih, prinsipnya gini, sesuatu yang tidak boleh saya larang karena itu sesuatu yang secara aplikatif dikerjakan gitu ya, dan memberikan benefit pada sebagian populasi. Tetapi yang perlu dikonfirmasi adalah semua bentuk penanganan medis
akan lebih bijaksana apabila dilakukan melalui institusi pendidikan yang formal gitu ya. Jadi mohon maaf, misalnya kita kretek-kretek gitu, sekolah kretek-kretek di Indonesia tuh sepengetahuan saya belum ada. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu merupakan beban dan tanggung jawab dari pasiennya. Gitu. Jadi itu mungkin sesuatu yang perlu dicermati sekali sebelum kita memilih bentuk terapi kita. Jadi apakah boleh? Yang jelas tidak melarang. Tapi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan perberatan pasca manipulasi yang tidak ideal itu terjadi, gitu ya. Dan mungkin bisa dilihat beberapa kasusnya. Jadi secara bijaksana, tolong sebelum memilih terapi, nomor satu harus diingat, tulang belakang merupakan struktur yang memiliki fungsi vital. Jadi tata laksananya sebaiknya dilakukan oleh orang yang tersertifikasi dan legal diakui oleh negara. Maksudnya bentuk pendidikannya jelas. Tetapi kalau bentuk pendidikannya belum ada, sertifikasi jelasnya belum ada, mungkin sesuatu yang butuh dicermati dengan baik. Karena apabila struktur vital ini salah penanganannya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bebannya menjadi beban pasiennya sendiri, tanpa bisa berkonfirmasi dan menanyakan mengapa ini terjadi. Mungkin gitu, Dokter Rina. Baik dok, terima kasih banyak. Mungkin ini topiknya cukup menarik karena dari tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk dok. Tetapi karena memang waktunya sudah tidak mengizinkan lagi dok untuk melanjutkan bincang-bincang pada pagi hari ini, izin saya sebentar dok untuk topik pada pagi hari ini adalah cedera tulang belakang. Kemudian dari etiologi sendiri atau penyebabnya itu banyak, tidak hanya trauma, bisa dikarenakan kongenital atau dari lahir, kemudian dikarenakan infeksi, kemudian ada keganasan dan juga metabolisme. Jadi penyebabnya tidak hanya satu, kemudian paling sering pada bagian yang memang tidak stabil atau tidak ada penyangganya atau tidak ada temannya. Jadi bagian-bagian tulang pada bagian leher, kemudian tulang bagian lumbal atau punggung bagian bawah, karena memang dia tidak ada struktur untuk membantu menjaga tulang belakang tersebut, area tulang belakang tersebut. Kemudian untuk kapan sih harus para sobat sehat ini, kapan harus langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat adalah ketika terjadi nyeri hebat, kemudian ada kelemahan anggota gerak bawah atau atas, jadi nyeri disertai dengan kelemahan anggota gerak bawah atau atas, kemudian nyeri disertai dengan riwayat trauma, nyeri disertai dengan riwayat keganasan, dan nyerinya itu menjalar, tidak hanya nyeri pada bagian tulang belakang, jadi menjalar ke kuku, menjalar ke jari, menjalar ke telapak kaki, maka harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian terkait pada saat ini terjadinya pandemi, maka banyak yang work from home, mungkin tadi sudah diberikan tips dan trik dari Dr. Yuda untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada bagian punggung, apalagi punggung bawah, yaitu dengan cara peningkatan kekuatan dari otot-otot punggung, bisa lihat di YouTube, tidak hanya mukbang ya Mbak Galuh, jadi bisa melakukan olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah, kemudian sering mengganti posisi. Bahkan tadi dikatakan bisa melakukan pekerjaan di depan laptop tetapi sambil berdiri. Itu saja Mbak Galuh, kami dari bagian ortopedi dan traumatologi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk mengisi bincang Raisa Radio. Silahkan Mbak Galuh, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuda dan juga Dr. Rina atas informasinya pagi hari ini, sangat-sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua ya Sobat Sehat. Sehat selalu, terima kasih banyak Dr. Yuda dan juga Dr. Rina, selamat melanjutkan aktivitas. Sobat Sehat, itu tadi ya beberapa banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dan juga ada juga tips-tips dari Dr. Yuda dan juga Dr. Rina nih untuk kita aplikasikan ke aktivitas kita. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat, semoga pada pagi hari ini bisa menambah informasi, menambah wawasan untuk kita semua untuk lebih menjaga kesehatan kita terutama pada tulang belakang. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Kami ucapkan terima kasih banyak.
Dan untuk Anda yang mungkin baru aja memantengin di menit-menit terakhir, tenang aja karena Anda masih bisa menikmati obrolan di pagi hari ini melalui Spotify-nya Raisa berbentuk podcast ya, Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak dan saya Galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Mbak. Terima kasih dokter. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Galuh. I saw you Pamit, sehat dancing selalu. in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise.